Halo sahabat terapis channelku semuanya. Renungan hari ini ku beri judul ambisius. Mungkin kita pernah mendengar, membaca, atau bahkan melihat langsung suatu peristiwa yang terjadi di sekitar kita, yaitu kehancuran suatu ikatan persaudaraan karena mereka saling berebutan harta. Kejadian ini hartalah yang menjadi kambing hitam terjadinya perpecahan ikatan persaudaraan. Apakah benar harta yang salah? Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, 45 sampai 46. Saya akan mengutip satu ayat, yaitu ayat 38 yang berbunyi, "Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Marilah kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita.'" Sahabat terapis channelku semuanya, hari ini kita diingatkan lewat bacaan hari ini agar kita selalu waspada untuk selalu menjaga hati. Sebab kita tahu dan sadar bahwa kita sebagai manusia yang masih mempunyai banyak kecenderungan untuk hidup yang serba enak dan serba kecukupan, serta kalau bisa terhindar dari kesengsaraan, penderitaan, dan kekurangan. Maka sebagian dari kita saling berlomba-lomba untuk mendapatkan itu semua, meski lewat berbagai macam cara, agar apa yang diinginkan dapat tercapai. Meskipun mereka harus berhadapan dengan keluarganya sendiri, semuanya itu hanya satu tujuan, yaitu keinginan, hasrat, ambisi dapat terpenuhi. Maka tak heran kalau suatu keluarga bisa pecah atau hancur karena ambisius dari salah satu anggota keluarganya. Sahabat terapis channelku semuanya, kita yang masih hidup memang harus mempunyai ambisi, tetapi ambisi itu menjadi tanda bahwa orang itu masih hidup, masih mau berjuang, masih mau usaha. Tetapi sifat yang perlu dihindari adalah sifat ambisius, karena lewat sifat ambisius orang bisa lupa daratan. Karena dari situ muncul sifat kerakusan, ketamaan. Kalau orang sudah dikuasai oleh kerakusan, maka orang itu ingin menguasai segala-galanya. Oleh sebab itu, hati kita harus selalu waspada. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh sifat ambisius. Karena hatilah tempat munculnya sifat keserakahan, ketamaan, dan iri hati. Maka kita harus selalu membangun sikap bersyukur. Lewat sikap inilah kita dapat mencegah
dan menghindarkan diri dari sifat-sifat yang jahat. Dengan kita mengucap syukur, itu berarti kita sudah cukup. Karena sudah cukup, maka kita tidak menginginkan yang macam-macam. Sahabat terapis channelku semuanya, marilah pada masa pertobatan ini kita sebagai orang yang beriman untuk selalu menjaga hati supaya selalu selaras dengan kehendak Allah. Dengan begitu kita dapat menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Dengan kita selalu menjaga hati, kita siap untuk menyangkal diri dari tawaran-tawaran di dunia ini. Lewat penyangkalan diri ini berarti kita juga siap untuk memanggul salib, karena kita berani menolak atas tawaran-tawaran itu. Ketika kita berani menolak tawaran-tawaran itu, akan membawa kita kepada kedamaian dan ketenangan hati dan jiwa. Salam hangat dan sehat dari para rahib. Terima kasih.